Kesorotan lainnya, saudara, kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Kali ini, seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis atau PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibat perbuatan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dokter kembali bertambah. Terbaru, kasus dokter cabul terungkap di Jakarta. Seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis PPDS nekat merekam seorang mahasiswi yang tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku terobsesi dengan korban sehingga nekat mengintip korban dengan modus memasang kamera di ventilasi kamar mandi. Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Memang benar pelaku mengakui perbuatannya dan terhadap pelaku diterapkan pasal 44 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Profesi pelaku seorang dokter. Spesialis atau? Ya, saat ini sedang melaksanakan program dokter spesialis. Sementara di Malang, Jawa Timur, Rumah Sakit Persada Malang menginvestigasi dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter kepada salah satu pasien rawat inap pada September 2022. Investigasi dilakukan setelah muncul pengakuan mantan pasien yang viral di media sosial. Dari investigasi ditemukan fakta, dokter tersebut menyalahi prosedur karena saat itu melakukan pemeriksaan tanpa didampingi perawat. RS Persada Malang pun memutuskan menonaktifkan dokter tersebut. Benar, telah ada pasien atas nama yang bersangkutan ya, sesuai pengaku itu betul. Pasien itu pernah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Persada kan gitu. Kurang lebih tahun 2022. Bulan September tahun 2022. Yang bersangkutan melakukan pemeriksaan itu tidak didampingi oleh para medis atau teman-teman keperawatan seperti biasanya. Diambil oleh Persada itu adalah menonaktifkan beliau dari pelayanan kan gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, seluruh kewenangan itu kemudian diambil alih kembali oleh rumah sakit. Sebelumnya, di Garut, Jawa Barat, polisi menetapkan Muhammad Syafril Firdaus, dokter yang melecehkan pasien hamil di sebuah klinik, sebagai tersangka. Namun, Dr. Syafril ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pelecehan yang berbeda dengan TKP di sebuah kamar indekos. Bahwa tersangka MSF, usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Ya, tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban. Dokter lainnya yang juga terjerat pidana adalah dokter PPDS Universitas Padjadjaran, Priguna Anugrah Aditama, yang memperkosa keluarga pasien dengan modus memberikan bius. Kementerian Kesehatan menyebut bakal lebih tegas. Selain pidana, sanksi yang terberat adalah mencabut surat tanda registrasi, sehingga dokter yang terlibat tindakan asusila tidak bisa lagi membuka praktik seumur hidup. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, surat tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya, maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Ruang pemeriksaan harusnya menjadi tempat yang aman bagi pasien.
Tindakan tegas dan pembinaan lebih intens kepada para dokter harus dilakukan agar tidak terulang kasus dokter yang memanipulasi kepercayaan pasien untuk bertindak cabul. Tim Liputan Kompas TV.